الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahirati wa batinati qadi'an wal hadisan wa ala binikmatil iman wal islam wa ala binikmatis syifa wal farrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhaddatsa wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadis amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Badar ingkang kaula hormati, segenap takmir yang saya muliakan dan lebih khusus dumateng imam salat subuh yang saya hormati. Alhamdulillah, kula panjenengan sami pagi hari ini masih diberi Allah istiqomah ing dalem ngurip agami Islam kanthi iman dan takwa. Mugi-mugi kula panjenengan sami kelak di akhir kehidupan kita, di penghujung sakaratul maut kita masih mendengungkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar kita benar-benar dicatat dening Allah sebagai hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, di pagi hari ini saya akan mengangkat sebuah tulisan. Kalau dalam istilah para ulama niku ditulis dalam buku putihnya Imam Syafi'i. Mengapa dikatakan buku putih? Karena tulisan-tulisan Imam Syafi'i tidak terangkum dalam satu buku. Maksudnya tidak masuk dalam satu judul buku. Jadi kata-kata mutiara, kata-kata kebaikan niku kata sing diucapkan dari Imam Syafi'i, sehingga para ulama menulis di dalam buku putih Imam Syafi'i. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, di dalam buku putih itu ada tulisan Imam Syafi'i 5 penyebab su'ul khotimah. 5 hal ingkang dadosaken tiyang niku sedo atau mati dalam keadaan
jelek akhlaknya atau su'ul khotimah, boten husnul khotimah. Yang kita harapkan adalah husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Nah, para hadirin, 5 penyebab itu apa saja? Di dalam Imam Syafi'i diterangkan, yang pertama adalah laibun. Laibun itu mempermainkan atau mengejek atau tidak mengindahkan. Al-adhanu wa iqamah, adzan dan iqamah. Jadi kalau posisi kita mendengar adzan tapi tidak ada perasaan terpanggil, mboten gadah kerentek untuk menjalankan sholat, berarti kita tondo-tondone mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saya teringat masalah ini ketika beberapa tahun yang lalu Kapolda Jawa Timur itu mengutus saya, tolong Ustadz, jenengan yang punya tugas untuk menjemput Ustadz Abu Bakar Bashir di Juanda. Tujuannya untuk ceramah di Kapolda Jawa Timur. Saya diingatkan sama pengawalnya Pak Abu itu, tolong Ustadz, 10 menit sebelum adzan Pak Abu sudah harus di masjid, tidak boleh di perjalanan. Jadi protokoler atau pengawalnya Pak Abu itu disiplin masalah adzan. Saya mikir, subuh jam sekian, nanti pesawat tiba jam sekian, perjalanan ke Kapolda sekian menit, itu harus diatur sedemikian rupa. Akhirnya landingnya itu agak terlambat, sekitar 15 menit terlambat. Saya bingung, ini saya bawa kemana? Kalau nanti bereset adzan kurang 10 menit di perjalanan, saya dapat cacian. Saya pikir-pikir, akhirnya yang lebih tenang, lebih dekat itu Masjid Al-Badar. Sehingga beberapa tahun yang lalu masjid kita ini sempat disinggahi ulama besar Indonesia, yakni Kiai Haji Abu Bakar Bashir. Sekarang sudah sepuh, sudah bebas dari tahanan karena kemanusiaan, dan dia bebas karena siapa? Karena pimpinan Muhammadiyah pusat sebagai jaminan. Jadi Pak Haidar Nasir, pimpinan Muhammadiyah pusat, itu bersedia menjadi tameng hidupnya Pak Abu Bakar Bashir. Dan alhamdulillah Pak Abu Bakar Bashir sekarang menikmati ketenangan di dalam keluarganya, kumpul sama anak dan cucunya, alhamdulillah. Yang saya utamakan dalam ini adalah, memang betul Pak Abu itu tidak mau tidak berjamaah. Ketika dalam mobil saya tanya, Ustadz, kenapa Ustadz kok mengutamakan adzan harus di masjid? Beliau menjawab, gini Mas, karena umur kita itu tidak tentu. Saya khawatir nanti dalam perjalanan saya tidak melakukan sholat jamaah. Maka ketika azan di mana saja, saya harus belok
menuju ke masjid. Subhanallah. Saya nggak pikiran itu. Jadi tiang-tiang yang tidak mengindahkan adzan, orang duwe kerentek budal salat nalikane krungu adzan, niku tondo-tondone orang yang suul khotimah. Mari kita pikir dhewe, krungu adzan apa budal, apa mancal sarung, apa njaluk imbu, wah nggak tahu. Sing akeh ku njaluk imbu. Hati-hati. Niku nomor satu, Imam Syafi'i nerangkan wong sing males jamaah, wong sing gak duwe kerentek mengindahkan adzan itu suul khotimah, tondo-tondone. Lebih-lebih mengejek adzan. Karena enten niku tenggene YouTube niku. Tokoh politik Indonesia menganggap adzan adalah suara setan. Naudzubillah min dzalik. Sinten Pak namine? Wedok niku lali kula. Jare nganggep adzan niku seruling setan, lebih baik puisiku daripada suara adzan. Naudzubillah min dzalik. Apalagi adzannya Al-Badar. Waduh, nang atiku ngelos. Mentek pikiran niku. Nggih, Bu. Apa maneh keringi hayya 'alas shalah. Wis entek atiku. Masyaallah. Iku paling bendino sentaki bojone paling andane kok ngleles ngono. Tapi nyentuh di dalam hati. Mboten Pak nggih, mboten wong disayang bojone kok. Nomor 2 para hadirin, tondo-tondone suul khotimah itu apa? Tenggene bukunya Imam Syafi'i diterangno yakni wal maridho qalbuhu, ati sing lara. Tegese napa? Tiang sing gadah kebencian, kedengkian iku masyaallah mati niku suul khotimah. Dadi duwe benci sama teman yang tidak ada sebabnya, enggak ada alasannya. Gedeng karo dulur, gedeng karo kanca jamaah. Ya Allah, tiang ngoten niku suul khotimah. Gedeng iri hati, congkak sombong niku sadulure. Monggo ati kula panjenengan sami niki ditata. Aja sampe duwe ati sing benci. Aja sampe duwe ati sing iri. Ana kancane makmur, alhamdulillah. Ana kancane sugih, alhamdulillah. Ana kancane duwe jabatan, alhamdulillah. Aja sampai duwe ati loro. Niki harapan. Bahkan di dalam hadis yang panjang, kapan-kapan awon disampaikan, kata Rasulullah, ada 2 hal pintu surga itu tertutup. Pertama adalah kebencian, kedua adalah iri dengki. Jadi kalau ada ati sing iri dengki, iku tondo-tondone suul khotimah. Itu nomor 2 kata Imam Syafi'i. Kemudian nomor 3 kata Imam Syafi'i adalah mudmin khamrin. Mudmin khamrin itu adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan minuman keras. Sing ana hubungane, ora mung tuku tok. Jadi minuman keras dengan buka tenggene buku Al-Masail jilid 2.
Sing diarani minuman keras iku apa? Karena zatnya yang memabukkan. Itu dilaknat oleh Allah. Kemudian yang menjual, yang membeli, yang minum, yang menuangkan dalam gelas, napa jenenge niku? Apa ora niku? Mboten ngerti kula. Sing nyugoi, ayo minum-minum tambahi, minum-minum tambahi iku neraka, Pak. Mingin entakok, Pak Ustad, misale kula niki njang bedamel ten pabrik bir niku mau mosok masuk. Waduh, jawabane angel iki. Arepe mlebu iku sampean ra duwe penggawean, anak sampean menggrik-menggrik, arepe ora ngomong iku sampean kedosan, saya jawab geleko penggawean sing luwih apik. Cari pekerjaannya lebih baik. Karena apa? Sing dodol, sing tuku, sing minum, yang menikmati hasil podo statusnya. Bahkan dalam salah satu kitab Hasan Al-Banna niku diterangaken termasuk orang-orang yang memberi izin akan berdirinya tempat-tempat minuman keras itu termasuk layat khulul jannah, ora bakal mlebu swarga. Sapa Pak sing gak izin? Bisa RT. Sing dadi RT kok membiarkan minum-minuman keras di lingkungannya, padha karo gak izin. Bisa napa malih? Bupati, camat Desa Wunut Mojosari sudah pernah saya sampaikan. Wunut, Desa Wunut itu ana pabrik bir bintang niku. Iku camate benulan DKI upeti. Mari ngono sing geng-geng sekitarnya itu diberi uang tiap bulan dari pabrik bir niku. Naudzubillah min dzalik. Padahal menurut Hasan Al-Banna termasuk wong-wong sing memberi izin tempat berdirinya pabrik minuman keras itu laknatullah, hakun ala Allah, kata Allah. Nun sewu jenengan gak ada peracangan Bu, peracangan sampean iwangi blonjo jam 3 kemudian isek diutangi tangga misan, badine gak ana, ngono sampean sek dodolan bir sembunyi-sembunyi. Memang badine wakeh, Pak. Bir sak botol iku umume misale 20.000 iso didol 60.000. Masya Allah. Maka toko sampean sak toko iku dadi haram kabeh. Saya 6 tahun mengadakan penelitian di Surabaya. Tempatnya itu di tempat-tempat lokalisasi. Jadi dokter saya itu mendapat jempol karena saya menulis tentang liku-liku kehidupan para PSK Surabaya. Sampai karena tulisan saya karena tulisan saya, usulan saya dipertimbangkan sama Bu Risma sehingga tanggal 4 bulan 9 2014 dinyatakan ditutup lokalisasi. Saya berok tenggen tulisan iku tentang bahaya-bahaya diantaranya narkoba dan homer. Kenapa Bu? Di dalamnya itu yang saya lihat, di dalamnya itu banyak ibu-ibu yang nawarkan bir. Apa mana?
capil miring, macam-macam. Niku dijual semaunya harganya. Jadi kalau doli ditutup, iku masya Allah. Di antara penghasilan ibu-ibu satu malam yang 4 juta itu hilang. Nyewano kelambi ku 6 juta. Jadi wong ayu-ayu ku ternyata kelambine ya nyewa. Yang menyewakan siapa? Ibu-ibu. Dari penyewaan itu mawon Bu, masya Allah 4 juta suamiku gak lepas. Itu baru baru durung parkir, masya Allah. Parkir niku biasa umumnya 3.000, iso 12.000, iso 20.000. Tukang parkir itu sewengi kadang-kadang oleh 10 juta Pak. Nyambut gaya apa? Jadi ya Pak, ditutupnya lokalisasi itu masya Allah. Jutaan bahkan miliaran uang itu yang hilang. Makanya saya kerjasama sama dengan Pak Arifan selaku pimpinan Muhammadiyah Kerembangan yang tiap malam saya mintai sama dokter siapa itu saya lupa namanya. Itu saya mintai tolong. Saya diajak masuk ke lokalisasi sama Bu Dokter itu. Tiap malam nyateti wonge A B C C. Sing lanang yang ganteng-ganteng. Aku eling modele ana kaya modele Pak Muntari bareng. Ganteng-ganteng ngono masyaallah. Senom, aku eling lho Pak Muntari ben aku iki nunggone lokalisasi tapi gak merasaku. Wong tatoan kene kok. Oh, gak Pak Muntari. Jenengan mboten tatoan, Pak? Oh, mboten, berarti salah. Pun dihapus. Dihapus atatine. Sampai begitu, Bu. Kula diantemi bodyguard itu bolak-balik. Didoni bolak-balik. Gara-gara sampeyan bejat kabeh tatanan. Kula dipisu juancuk sampeyan. Ngono barang. Saya diam saja. Karena apa? Saya di sini bukan mencari musuh, Mas. Saya di sini mencari kawan. Akhirnya bahasa saya yang mungkin dianggap menyejukkan sampai detik ini para preman-preman itu masih kenal saya. Yang paling banyak itu ngumpulin Jagir, Pak. Pasar maling niku preman-preman ex doli. Kalau jenengan ke pasar Jagir iku hati-hati. Iku jarene kanca-kanca preman iku akeh barang malingan Pak sendiri. Penadah kuwata. Mulane HP murah. Jam tangan murah. Iku mergo napa? Penadah. Nampani wong-wong maling sanjangi ngoten. Apakah seperti itu wallahu alam? Bahkan ada preman yang dulu bodyguardnya doli sing paling kejem Pak. Sekarang tiap Jumat itu nelpon saya, Pak Ustadz, apakah ada masjid yang perlu Al-Quran? Biar saya kirim. Itu demi Allah, Pak. Tiap Jumat minimal 10 sampai 50 Al-Quran itu diantar sendiri sama bodyguard itu. Iki duit apa Mas? Ngunan duit nyopet sampean. Mboten Pak Estu. Ini yatra kula nembel ban Pak, kula kumpulno kangge nebus dosa kula Pak Ustadz. Barangkali mushola sampean langgar sampean butuh Al-Quran sampean nelpon kula. Mangke kula sanjangane bodyguard niku dikirim.
kadang 10, kadang 20, tergantung kebutuhan masjid itu. Rata-rata 25, yang 50 pernah juga tapi jarang. Diantar sendiri Pak, sama wajahnya ditutup, masker, izin. Jadi dia ingin mati husnul khotimah, nebus dosa niku Pak. Pirang-pirang wedok sing dinodai, ribuan manusia yang dicopet, dia merasa dendam. Iku insya Allah meninggal keadaan husnul khotimah. Tidak ada kesombongan, tidak ada minuman-minuman keras, dibuat total Pak. Konco-konco jenengan tingali Mbak, pinggiran Sungai Jagir dulu itu tempat minum-minuman keras, sekarang bersih Pak. Dihantemi karo arah iki, seandainya ada minuman keras dipukul langsung, dibuat nang Kali Jagir, sekarang aman. Alhamdulillah. Ini dia ingin menebus dosa. Kenapa? Wedi, karena terlibat minuman keras. Sekarang yang terlibat minuman keras siapa? DPR, mohon maaf. Yang jadi DPR saya mohon maaf. Meng-ACC tok berapa miliar yang masuk kepada organisasi partainya. Kemudian yang berikutnya, tanda-tandane husnul khotimah niku napa? Suul nggih, suul. Mudmin khamrin. Kemudian yang keempat adalah wa amalun sirkun. Ngamalno perbuatan syirik. Nah niki Pak. Perbuatan syirik. Saya kemarin diundang di sini Pak, mana Kodam ini? Mergo karena dapat rekomendasi dari Masjid Al-Badar, saya diundang Maulid Nabi tenggane jero kantor. Saya sampaikan, sekarang Indonesia ini demen karo kesirikan yang dikemas dengan budaya. Mengadakan haul, mengadakan sedekah bumi, alasannya muri-muri budaya dan sebagainya. Ini adalah bentuk kesirikan. Jenengan yang ahli ibadah, yang ahli di masjid, tapi di luar sana jenengan jadi panitia sedekah bumi, terus piye? Kayak sama dengan kita melopori kesirikan. Niki Pak sing bahaya. Ngadakan kelonengan, joget-joget nang kuburan, alasane nguri-nguri budaya bangsa dengan alasan kebinekaan tunggal ika. Dengan tendensi Islam Nusantara, aduh, tapi di dalamnya banyak kesirikan, termasuk kita pelaku syirik, naudzubillah min dzalik. Dalam hati kita ada takabur Pak, sombong, iku syirik Pak. Rumangsa gede dhewe, rumangsa masjid iki iso makmur mergo aku. Ya Allah, syirik. Maka kita termasuk suul khotimah, mati ing dalam kejelekan. Niki pun habis Pak waktunya. Ya, masih tunggal. Ojo dereng-dereng Bu, sampean ramalek nyangoni kok.
dereng-dereng. Melok nyangoni yo gak apa-apa. Sudah Pak, ya sudah. Yang terakhir adalah menurut Imam Syafi'i wa aqalli walidain atau suful walidain, orang yang durhaka kepada orang tua iku tondo-tondone mati, su'ul khotimah. Ayo dikoreksi Pak. Tenggene Al-Qur'an surat Al-Aqaf 15 di sana diterangkan orang-orang yang paling jelek matinya adalah durhaka kepada orang tua. Apalagi sing jenenge wong tuwa wedok, masyaallah. Omong saomong iku doa. Terutama ibu-ibu itu. Tenggane Al-Qur'an disebut sasuna sahron, 30 wulan niku susah keadaannya. Nalika hamil, nalika melahirkan, nalika menyapih niku tenggene Al-Qur'an 30 wulan iku dalam keadaan kurhan wa kurhan, dalam keadaan susah dan susah. Iku untuk wedok Pak. Mari ngono sik ndidik anak, ndongakno anak saben bengi, ya Allah 30 wulan iku soro. Wae hamil, wae nyidam, masyaallah. Wedok-wedok iku kadung nyidam, masyaallah. Nyusano sing lanang. Mosok jam 3 bengi lho, kepengin tahu tek tuku nanti. Iya ana tek-tek tok. Bisa lumayan Pak. Nah ana wong wedok nyidam senengane dodol omah lho piye. Mau nyidam kok dodol omah. Akhirnya lahir bayine oleh kos. Ya Allah, iku bayi gendeng iku. Wong bayi kok nyidam dodol omah iku. Ada macam-macam Pak. Ngono jenenge anak lho sak mentolo mbek wong tuwa. Masyaallah. Wong tuwa disentaki. Dumeh wong tuane lulusan SR. Anake lulusan doktor. Masyaallah, tidak ada rasa cinta kepada orang tua. Wong tuane desa pundi Probolinggo nonggone Tulungagung. Lah benjing kula pengajian Tulungagung Pak, benjing. Kalau ada keluarga yang orang Tulungagung, saya besok di Masjid Putih Tulungagung yang dekat Polres itu saya pengajian pagi, kemudian siangnya di Trenggalek, siangnya jam 12 lah di Trenggalek, kemudian sorenya di mana ini turun Kediri. Jadi satu hari ceramah 3 kali. Besok nanti pagi, nanti sore saya berangkat naik bis, kemudian di terminal Tulungagung tinggal telepon dijemput panitia. Alhamdulillah saya kanggo ilmu kula Pak. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Mboten namung pamer ilmu, mboten namung Dr. Abdul Haris saya isin mbek wong tuwa Pak. Wong tua susah, anake gak mikir babar pisan. Anake mewah kehidupannya tiap hari, makan di rumah makan, dadane wong tua utang-utang Pak. Durhaka. Wis mbok sampeyan desa ijen saknonya wong sampeyan.
nyawang dengkul sampeyan masa mbok ngeset bendina ngon sawah sakno ndelok punggung sampeyan mileng-mileng kaya ngono ra mentolo mbok ayo tak jalan Surabaya melok aku Surabaya endi nak niku Sewalengkerta oh jarene kono ana gedeng gedhe nggih mbok gedenge Muhammadiyah katekku oh mujarono nak tapi ya ana nyongkone sabar aku sing esuk iku kerja mbok bojoku ya kerja sampean nang omah sing sabar pamongan putu telu iku ya Allah wong tuwa kanggo ngomong putu iku lho lumayan mbok ana sampean lumayan biasa ya putu anakku kita titip metonggo iki 800.000 saulan. Lak lumayan ono sampean kene enggak bayar listrike ya Allah. Wong tuwa gawe keset. Durhaka kepada orang tua. Kita bisa seperti ini Pak, kaya saudagar. Itu karena doa orang tua. Bukan doa orang lain. Kita bisa menjadi kontraktor Pak itu karena doa orang tua kita. Maka janganlah kita ini durhaka kepada orang tua. Siapa bertanya ya Rasulullah mangkana idza mautikum awati ya Allah ya Rasulullah bagaimana bukti cinta saya kepada orang tua kalau orang tua saya sudah meninggal Rasulullah a'malun bisalasa Rasulullah sambil berdiri mengacungkan sorbannya lakukan 3 hal untuk orang tuamu yang pertama doakan orang tua kamu makanya saben mantun sholat waktu ngeten iki Bu ayo ndonga wae ngaji niki ndonga Pak ya Allah, ampunilah dosa orang tua kita ya Allah. Bapak ibu kula ngapunten ya Allah. Donga. Ngaji niki donga. Selawatan. Nomor 2 mendoakan, nomor 2 teruskan kebaikan orang tua kita. Wong tuaku biyen niku senengane ngaji, senengane ibadah, iku diterusno. Si nomor 3 disuruh menyambung tali silaturahim bagi keluarga orang tua yang meninggal dan para sahabatnya. Bapakku biyen niku duwe dulur nggone ado tak sambungi, tak telepone. Makku biyen duwe bebek nang nggone desa tak sambangane, tak telepone. Wis pantes paling aku tak dolan nang ngene bebekku ambek takane dhuwit 50 juta misalnya. Seneng napa mboten, Bu? Seneng. Aja meneh 50 juta. 200.000 wis seneng. Lah ngoten niku. Dadi kesimpulane ngaji pagi ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang su'ul khotimah. Pertama napa? Hindari kebencian. Kedua aja nglakoni kesirikan. Ketiga datangilah sholat berjamaah. Nomor 4 adalah jangan melakukan kesirikan. Nomor 5 jangan berbuat durhaka kepada orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.